Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Bapak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, ya silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Nak Fakih silakan. Siapa? Mari teman-teman, kita mengkondisikan diri untuk sikap sempurna, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan segala kekusukan. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat menjadi berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Nak Fakih. Oke, sebelumnya untuk absensi kita, ketua kelas Pak Fakih, ada temannya yang nggak hadir? Alhamdulillah Pak, hadir semua ini saya lihat. Oke, Meja hadir, full, kursi full. hadir semua ya. Oke, baik. Oke, gimana kabarnya Anda semua? Baik. Baik, Pak. Sehat Pak, aman Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, sukses, berprestasi. Oke, alhamdulillah. Tapi kayaknya ada temannya yang murung gitu ya. Siapa, Itu Nak Pak? Sela kenapa? Habis begadang itu kayaknya Pak Sela Pak. Habis begadang. Oh gitu. Iya Pak. Biar Ella sama saya WA-an semalam, Pak. biar dia sama semangat gitu ya. Oke, kita Saingan kita Pak Meldi. Aduh, Kita ketahuan ini. saingan ya berarti. baik supaya Nak Selanya gitu semangat gitu ya. Kita kasih semangat ya. Kita kasih apa lah ya. Kita teriakin dia ya. Sama-sama Sela senyum dong gitu ya. Dongnya dipanjangin ya. Oke. Oke Pak. Oke. Open mic. Bisa, Yang kedua. Pak. Oke, Bapak hitung ya. Di hitungan ketiga langsung Anda ribut semua ya. Oke, 1, 2, 3. Sela Senyum dong. Ella senyum dong. Menal Wah, telat. kok diam saja ini? Itu siapa? Udah senyum. Yang Bella tidak lagi R. Bella. Iya, Pak. Mirip namanya. Juga bingung. Oke, Nak Sela ya. Apapun masalahnya ya senyumin aja ya Nak Sela. Kita fokus lagi untuk menerima Saya pembelajaran habis untuk dipanggil hari ini. guru TK Pak kemarin. Oh gitu. Apa Sering banget masalahnya itu Pak kemarin? dipanggil Saya guru mulu, Pak. PK Pak. Pasti karena ketahuan pacaran sama anak sebelah ya? Bukan sama Menal kayaknya. Saya ribut Iya. semalam Pak sama Pela Pak. Oh, ribut gitu. Ya udah, tapi sekarang udah baik ya. Sudah Oke. Pak. Ya, semoga dengan semangat dari teman-temannya bisa bikin Sela semakin semangat untuk belajar hari ini. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak mau nanya dulu, mau review dulu pembelajaran kita sebelumnya. Kita udah menyelesaikan 2 bab ya. Kemarin habis penilaian harian ya. Iya Pak. Oke, berarti yang sebelumnya itu kita belajar tentang apa aja? Udah 2 bab kan? Bab apa aja? Mengenai Dasar-dasar geografi Pak. ya dasar-dasar geografi, pengetahuan dasar geografi. Yang satu lagi apa? Peta. Oke, kita udah ngomongin tentang peta. Oke, ya mungkin kita bahas dulu ini. Bapak mantapkan dulu kamu mengenai pembelajaran yang sudah kita pelajari. Kenapa? Karena ini nanti akan jadi bahan, akan jadi apa ya? Kalau ibarat chef gitu ya, ini jadi bahan-bahan yang bakal bikin makanannya gitu ya. Oke, sebelumnya mengenai pengetahuan dasar geografi. 4 aja deh yang harus kamu mantapkan sebelum kita masuk pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama mengenai konsep, aspek, Prinsip. pendekatan, sama prinsip. Oke, mungkin yang pertama yang masih ingat mengenai konsep geografi. Saya Pak. Oke, Ika Kasih silakan. lokasi. Konsep geografi itu ada 10 Pak, 10 macam. Ya, bisa Ika sebutkan. Ada lokasi, jarak, keterjangkauan, ada morfologi, pola,
terus aglomerasi, Pak, terus apa lagi ya? Nilai kegunaan, keterjangkauan, interaksi, Dan keterkaitan. keterkaitan ruang. Oke, bagus sekali ya, masih ingat. Berarti ini aman lah. Oke, selanjutnya untuk prinsip, siapa yang bisa jawab? Siapa yang masih ingat? Saya Oke, ada Nafaki, 4. silakan. Ya, apa aja? Ada 4, Pak. Distribusi, deskripsi, orologi, interrelasi. Oke, bagus Nafaki ya. Ya, selanjutnya untuk pendekatan geografi, siapa yang bisa? Ini bagian saya, Pak. Oke, silakan Menal. Pendekatan ada 3, pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks wilayah. Oke, masih ingat kan ya pengertian sama contohnya ya? Masih, Pak? Oke, mantap. Yang terakhir mengenai dasar-dasar geografi ini, mengenai aspek geografi, siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Oke, Desmi silahkan. Aspek geografi, ada aspek geografi fisik, ada aspek geografi sosial, Pak. Sudah, oke. Bisa memberikan contohnya kan? Bisa, Pak. Jadi kalau kalau mau memberi contoh harus pengertiannya dulu, Pak ya. Kalau Oke. geografi fisik itu berkaitan dengan unsur-unsur alam, Pak, yang ada di bumi. Contohnya seperti udara, tanah, dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk geografi sosial itu kaitannya dengan kehidupan manusia, Pak. Contohnya Betul. kepadatan penduduk, penyebaran penduduk, dan sebagainya, Pak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Nah, ya secara keseluruhan anak-anak Bapak udah bisa jawab mengenai dasar-dasar geografi. Nah, ini udah aman, kita kayaknya udah bisa lanjut nih pembelajaran selanjutnya. Oke, untuk bab 2 masih ingat kan ya? Itu mengenai peta ya. Nah, untuk mengenai peta penginderaan jauh sama sistem informasi geografi, ada yang bisa kasih pengertiannya ke Bapak? Oke, yang pertama dulu peta deh. Peta kemarin itu pemahaman anak-anak Bapak itu, peta itu apa? Gambaran sebagian permukaan bumi, Pak, kalau tidak salah. Oke, bagus jawaban Yogi. Oke, kita lanjut aja. Bapak rasa peta udah tahu semua ya gitu. Seterusnya untuk penginderaan jauh. Siapa yang bisa untuk jawab pengertian dari penginderaan jauh? Saya, Pak. Oke, boleh Fatma, silahkan. Cara memperoleh informasi tanpa harus menyentuh atau terjun langsung ke objek tertentu. Oke, cara memperoleh informasi tanpa langsung terjun gitu ya. Oke, artinya kita dari jarak yang jauh. Oke, bagus jawabannya. Ya, Bapak sudah tahu juga mengenai penginderaan jauh. Yang terakhir, mengenai sistem informasi geografi. Siapa yang bisa? Oke, mengenai sistem informasi geografi, siapa yang bisa kasih pengertiannya ke Bapak? Saya mungkin, Pak, cara mengolah, menganalisis data geografi. Oke, bagus. Pak ini bagus ya. Ya, masih ingat pembelajaran sebelumnya gitu. Baik. Nah, kenapa Bapak tanya pembelajaran sebelumnya? Ya, karena pembelajaran bab 1 dan bab 2 ini terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Mungkin Bapak langsung tampilkan saja. Apa yang kita pelajari hari ini adalah mengenai ini. Udah kelihatan slide Bapak, anak-anak? Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, untuk hari ini kita akan ngomongin ya suatu bab, baru masuk bab gitu ya, yang ya kelihatannya berat ya, penelitian geografi gitu. Dari kata-kata penelitiannya itu kayak susah kali gitu ya, betul? Betul, Pak. Susah Iya, itu. Kak. Susah gitu Lumayan, kan. lumayan.
Oke, lumayan bagi mental itu lumayan gitu ya. Nah, nanti kita akan coba dalami ini dengan cara yang simpel, yang sederhana, yang nggak bikin kamu mumet gitu ya. Oke, jadi kita akan bahas mengenai penelitian geografi. Oke, mungkin Bapak jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah Ananda semua mampu mengidentifikasi permasalahan geosfer. Geosfer masih ingat apa? Geosfer apa? Objeknya geografi ya Pak ya? Ya, objek geografi. Ya, intinya geosfer ini yang ngomongin tentang semua yang ada di permukaan bumi gitu ya. Kita Iya, mengidentifikasi permasalahan yang ada di permukaan bumi. Yang lebih tepatnya, nanti Ananda akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekitar Ananda, permasalahan yang ada di lingkungan Ananda. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, itu menyajikan laporan identifikasi permasalahan geosfer. Nah, untuk menyajikan laporan ini, Bapak nanti nggak akan menuntut untuk laporan yang sistematis sekali. Nanti ya karena kita pembelajaran berdiferensiasi, nanti Ananda akan Bapak bebaskan untuk mau bikin laporan kah, mau bikin video konten gitu ya, Mbak. Ya bisa juga mau bikin poster atau mau bikin desain juga boleh. Nah, untuk profil belajar Pancasila dalam pembelajaran hari ini yang dituntut untuk Ananda miliki adalah bernalar kritis. Ya, kalau kita mau meneliti itu kita harus punya nalar yang kritis gitu, harus nalarnya kita harus jalan gitu. Terusnya Ananda itu harus kreatif dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Nanti yang Ananda temukan tentunya ya, nanti Ananda harus kreatif dalam menjelaskannya dan menyelesaikannya. Yang ketiga tentunya gotong royong. Ya, nanti pembelajaran kita adalah pembelajaran kolaboratif. Ananda bekerja sama dengan temannya, harus mampu bekerja sama dengan temannya dalam mengidentifikasi masalah dan dalam menyelesaikan laporannya nanti. Itu untuk tujuan pembelajarannya dan dimensi profil Pancasila yang harus dimiliki dalam pembelajaran untuk hari ini. Oke, mungkin Pak izin ke belakang dulu. Ya, silakan Pak Ki. Oke, untuk mungkin Bapak jelaskan sedikit mengenai penelitian gitu ya. Apa sih sebenarnya penelitian itu? Nah, penelitian geografi merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya, artinya objektif dan sahih gitu ya, bisa diterima kebenarannya mengenai dunia alam dalam tanda kutip dan dunia sosial ya. Kenapa tadi Bapak nanyain mengenai aspek geografi? Ya, dalam kajian geografi itu ya aspeknya kan cuma dua ya, ada yang bersifat alamiah, ada yang bersifat sosial atau aspek fisik sama aspek sosial gitu. Nah, jadi kata kunci dalam definisi penelitian itu adalah sistematis. Ada yang tahu sistematis itu apa? Sistematis apa, Ananda? Bukan ya, Pak? Tersusun, Pak. Oh, tersusun. Oke, bagus. Tersusun, terurut gitu ya, teratur gitu. Nah, itu makna dari kata sistematis. Selanjutnya, kata kunci yang kedua adalah menemukan atau menafsir ilmu baru. Betul? Nanti seorang peneliti itu kalau Ananda nanti meneliti lingkungan di sekitar Ananda nanti akan menemukan ilmu baru ataupun menafsirkan ilmu yang telah ada dari hasil masalah atau temuan Ananda nanti di dalam penelitiannya begitu. Terus yang ketiga untuk kata kuncinya prosedurnya yang benar gitu. Nah, pembelajaran mengenai penelitian geografi ini mengajarkan kita bagaimana cara kita berprosedur yang benar gitu.
Oke, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita kan berprosedur kan ya. Oke, Bapak kasih contoh deh yang baru kejadian ini. Ananda pernah dengar, pasti pernah dengar lah ya, mengenai kejadian di Stadion Kanjuruhan ya, Iya, Iya, Pak, Pak, itu Pak, benar. ngeri sekali itu Pak. Ngeri, Pak. yang ngeri kan ya, Hmm. ya di Jawa sana ya, Jawa Timur sana. Jawa Timur, Surabaya Pak. Ya, Jawa Timur sana ya. Malang Jadi ya. sebenarnya apa yang salah di sana gitu kan? Kenapa memakan korban? Ya karena apa? Karena prosedur yang tidak benar, betul nggak? Dari temuan-temuan dari laporan-laporan di lapangan, ternyata prosedurnya itu nggak benar. Polisi itu nggak boleh bawa gas air mata ke stadion gitu kan ya. Terus kalau udah 10 menit menjelang pertandingan itu habis, harusnya gate itu atau gerbang itu harus telah dibuka gitu kan. Nah, jadi pembelajaran ini nanti mengajarkan Ananda gimana berprosedur yang benar, melaksanakan prosedur yang benar, dan Ananda mengetahui prosedur-prosedur yang harus dilalui dalam suatu penelitian yang nanti dapat diaplikasikan di dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Nanti mau jadi apapun, pasti ada SOP-nya, pasti ada standar operasional prosedurnya. Nanti ya membiasakan diri Ananda untuk berprosedur gitu. Baik, Pak, kita saya lihat di berita itu Pak, yang Kanjuruhan itu Pak ya, ada anak bayi, Kanjuruhan. Iya, betul. bayi yang meninggal Pak ya. Ya kan nonton bola itu kan nggak hanya untuk bapak-bapak gitu ya, kan sekarang itu stadion itu kayak udah ramah anak, ramah keluarga gitu. Jadi ya pasti udah ada bayi, pasti ada ibu-ibu gitu kan ya. Kasihan sekali kita kan ya. Dan ya kita cukup prihatin untuk hal itu, yang semoga nggak terjadi lagi hal-hal yang kayak gitu ya. Oke, itu kenapa? Karena prosedurnya nggak benar gitu. Jadi dalam pembelajaran ini nanti Ananda akan membelajarkan diri Ananda untuk berprosedur yang benar itu. Oh ini gitu ya. Urutannya seperti ini gitu. Oke. Nah, kapan hasil laporan Ananda, hasil pengamatan Ananda itu dikatakan ilmiah atau bisa dikatakan sebagai sebuah penelitian? Kalau yang pertama ini syaratnya. Satu tulisan itu dikatakan sebagai penelitian, harus dia apa? Sistematis, Pak. Ya, sistematis, ilmiah, berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, nggak boleh ini kalau tulisan Ananda itu tidak ilmiah gitu ya, menurut Ananda aja nggak ada dasar pengetahuannya, itu nggak boleh. Terus yang kedua itu harus objektif. Objektif apa? Objektif berarti menampilkan yang sebenarnya, nggak boleh subjektif. Ini ya terserah kita gitu ya. Nah, jadi untuk tulisan Ananda itu bisa, kita kan tujuan pembelajarannya nanti menyajikan laporan penelitian ya. Penelitian itu harus ilmiah, harus sistematis, harus berdasarkan pengetahuan dan objektif gitu. Jangan tidak ilmiah, subjektif, ya berdasarkan kekerasan hati gitu ya. Apalagi berdasarkan intuisi, apalagi berdasarkan apa sekarang yang itu si lawan dari pesulap merah itu. Jangan berdasarkan itu gitu kan ya. Oke. Baik. Untuk selanjutnya ya mengenai jenis-jenis penelitian, sebenarnya kemarin udah Bapak suruh baca juga ya, tapi Bapak ulang. Nah, untuk jenis penelitian eksperimen. Pernah dengar kata eksperimen ya? Pernah, Pak. Ya, eksperimen itu apa maknanya? Coba-coba, Pak. Ya, coba-coba. Penelitian mencoba-coba atau menguji suatu kebenaran yang mengenali sebab akibatnya gitu. Pokoknya intinya coba-coba gitu, mencobakan teori dia benar enggak gitu. Benar enggak. Itu untuk penelitian eksperimen. Selanjutnya penelitian deskriptif. Bapak rasa di bahasa Indonesia ini ketemu ya deskriptif ini ya?
Iya, Nah, Pak. deskriptif apa? Kayak memaparkan begitu nggak, Pak? Ya, memaparkan, menggambarkan mengenai ya suatu keadaan atau fenomena yang kita teliti. Oke, itu tuh jenis penelitian. Ya, ini Bapak secara umum aja jenis penelitiannya, karena nanti untuk jenis penelitian itu sebenarnya banyak sekali, tapi yang Bapak paparkan adalah yang secara umum aja. Oke, selanjutnya penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, ini apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, Sela boleh. Kalau kualitatif tuh kualitas ya, Pak, yang diukur, Pak ya. Oke, kualitas, Kalau betul. kuantitatif angka, Pak ya. Ya, kalau kuantitatif itu biasanya bentuknya angka-angka. Kalau kuantitatif ya, kalau kualitatif itu ya analisis berupa kata-kata biasanya. Dan ada juga jenis penelitian yang campuran, yang dia ada kualitatifnya dan ada kuantitatifnya. Itu untuk jenis-jenis penelitian yang nanti Anda pilih dalam kita mengerjakan proyek penulisannya nanti. Oke, sebelum kita memulai untuk proyek penulisan mengenai laporan penelitian geografi, ya, yang pertama yang harus kita pahami adalah kita harus langkah pertama di dalam penelitian itu kita harus menentukan tema. Temanya kan tadi udah Bapak kasih tahu ya, kalau tema dalam geografi udah pasti itu mengenai fenomena aspek fisik, udah pasti itu mengenai aspek sosial gitu. Seterusnya kita harus memilih pokok permasalahan yang akan kita pertimbangkan untuk teliti gitu. Nah, dalam memilih pokok permasalahan yang akan kita teliti itu, yang pertama kita harus melihat aspek manajebalnya. Manajeble artinya terkontrol enggak sama kita, terjangkau enggak sama kita gitu ya. Yang mempertimbangkan latar belakang pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan dana yang tersedia ya sebagai kita anak SMA ya, berarti yang kita teliti itu ya yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Contohnya apa kira-kira? Mungkin Bapak di tempat Taban. Contohnya apa kira-kira? Kita bisa teliti apa coba kalau untuk anak SMA kira-kira? Ya, yang sederhananya kita bisa meneliti di lingkungan kita aja gitu. Oke, seterusnya signifikan. Signifikan di sini kita memilih pokok permasalahan itu ya harus ada nilai gunanya gitu. Nilai gunanya jadi cukup penting nggak sih ini kita teliti gitu. Nah, itu untuk signifikan. Selanjutnya mengenai attainable, ya tersedia nggak sih bahan-bahan referensi dari apa yang kita teliti gitu. Nanti kita susah gitu kan. Ya ini seperti masalah letak daerah, penguasaan bahasa, dan segala macamnya. Ya contohnya kalau mengenai letak obtainable ini, kita kan di Sumatera Barat nih. Ya jangan kita teliti misalnya tentang pembuatan rendang gitu, tentang pembuatan gudeg gitu. Yang harus kita teliti itu pembuatan rendang karena sesuai dengan daerah kita gampang gitu ya, dan tersedia pustakaannya, tersedia sumber nanti yang atau yang apa namanya sampel yang akan kita wawancara. Terusnya yang keempat, dalam memilih pokok permasalahan kita harus memilih topik yang menarik, yang meningkatkan minat untuk dibaca. Baik, itu mengenai pokok penelitian. Oke, seterusnya mengenai tahap-tahap penelitian, ya pemilihan analisis penelitian masalah, penentuan strategi pemecahan masalah, pengumpulan data, pengolahan analisis dan interpretasi data, dan penyusunan penelitian. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokusnya adalah mengenai yang ini, adalah pemilihan dan analisis masalah penelitian gitu.
Oke, sifat-sifat penelitian geografi ya harus menggunakan ilmu pengetahuan ya fenomena geosfer ini ya. Kuncinya fenomena geosfer dan harus memecahkan suatu masalah. Nah, untuk sederhananya, seperti yang Bapak bilang tadi ya, kenapa tadi Bapak tanyain mengenai bab 1 dan bab 2 kita mengenai dasar-dasar geografi dan mengenai peta, ya karena ini ciri khas dari penelitian geografi itu pasti dia mengkaji aspek fisik dan aspek sosial. Terdapat konsep geografinya menggunakan prinsip geografi dan pendekatan geografi. Analisisnya pakai apa? Analisisnya pakai peta, pakai penginderaan jauh, dan pakai sistem informasi geografi. Oke, baik. Nah, itu penjelasan ringkas Bapak mengenai secara umum tentang penelitian ini. Nah, untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran kita yang pertama, Bapak akan membagi Ananda menjadi 3 kelompok. Ya, ini untuk kelompok 1 anggotanya Fatma, Faki, sama Mutia. Untuk kelompok 2 ada Desmi, Yati, ada Nulaili, ada Menal, ada Rika. Untuk kelompok 3 ada Ika, ada Pela, ada Yogi, dan ada Sela. Oke, sebelum kita lanjut untuk menyelesaikan LKPD yang akan Bapak bagikan, mengenai materi ini ada yang mau ditanyakan duluan Anda? Mengenai materi penelitian geografi ini ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke mengidentifikasi permasalahannya? Tidak, Pak, belum. Belum Belum. ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Oke, baik. Baik, berarti kita lanjut. Ya, Ananda nanti berkelompok ini ya. Kelompoknya udah tahu ya? Ya, Pak, sudah. Oke. Baik. Nah, sebelum kita Ananda mengerjakan LKPD-nya, Bapak akan mencoba menjelaskan langkah-langkah yang akan Ananda kerjakan. Oke. LKPD-nya udah ada semua ya? Udah dapat semua ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, ini LKPD-nya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi permasalahan geosfer dan menyajikan laporan identifikasi permasalahan geosfer. Nah, khusus untuk hari ini, kita akan mengidentifikasi permasalahan akibat fenomena fisik atau ya yang terjadi secara alamiah gitu ya. Apa contohnya? Berarti berkaitan dengan apa? Tadi fisik apa? Ya, gunung meletus. Apalagi contohnya mengenai fenomena fisik? Longsor. Longsor, ya bisa. Nah, itu nanti yang akan Ananda identifikasi. Gitu. Oke, mau jelaskan ya langkah-langkahnya. Oke, jadi nanti Ananda mengidentifikasi permasalahan akibat fenomena fisik yang terjadi di lingkungannya. Ya, nanti pokoknya yang ada kaitannya dengan fisik lah ya. Oke, seterusnya Ananda nanti mencari penyebab dari permasalahan tersebut. Oke, untuk yang ketiga, Ananda nanti menemukan juga dampak dari masalah tersebut. Siapa aja yang kena dampak, apa dampaknya gitu. Nanti baru Ananda mencari referensi kira-kira apa sih solusi dari permasalahan fisik yang terjadi di lingkungan Ananda tersebut. Kemudian yang terakhir, Ananda harus menentukan solusi terbaik. Kira-kira masalah ini apa sih solusinya gitu ya. Terus nanti untuk asesmen
sumatifnya, Ananda nanti menyajikan kesimpulan berupa laporan, berupa poster, berupa PowerPoint, berupa video, itu bebas, nanti bebaskan mengenai masalah yang ditemukan, akar penyebab masalahnya, dampak, serta solusi dari permasalahan tersebut. Oke, ini untuk LKPD-nya ya. Oke, Bapak jelaskan tabelnya. Atau udah bisa nih baca tabelnya? Udah ngerti nih? Kalau udah ngerti, kita lanjut kerja aja. Boleh Pak, nanti kami tanyakan pas mengerjakan kalau ada yang masih kurang paham Pak. Oh gitu. Jadi ya ini Bapak rasa cukup jelas ya. Nanti Anda cari masalah yang berkaitan dengan fisik, itu topologi, biotik sama abiotik gitu ya. Terus cari penyebabnya, cari dampaknya, cari solusinya, dan pilih solusi terbaiknya. Oke, berarti Ananda udah bisa berdiskusi ya? Berarti udah paham ini ya? Ya Pak, kami diskusi Ya, Pak. dulu Pak. Oke, Ya baik. Pak. Silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 berdiskusi ya. Silakan dilihat lingkungannya itu seperti apa dan ya kira-kira masalah di lingkungannya apa dan cari sampai solusinya gitu ya. Oke, silakan Pak bekerja Robi, ya. Pak Robi. Iya, Nak Desmi. Alih fungsi lahan boleh nggak Pak? Alih fungsi lahan boleh dong. Ya, itu Boleh Pak ya? boleh. Itu kaitannya nanti dengan lingkungan abiotik ya. Iya Pak. Ibu udah bawa sini. Nanti ya anak Desmi cari penyebabnya apa, cari dampaknya apa, dan solusi, dan pilih ya. Ingat ini, di ujung ini kamu milih solusi terbaiknya apa gitu. Jadi solusinya lebih Ya. dari satu dulu ya Pak ya? Ya, cari dulu. Boleh cari di buku. Kita kan pakai HP ya. Nah, silakan di searching dulu solusinya sebanyak mungkin gitu ya. Nanti ya sebagai pribadi nanti kamu pilih solusi terbaiknya apa gitu ya. Pak, ini mau tanya, yang kelompok 3 kan ngerjain nomor 3 dulu ini Pak dari bawah. Yang biotik itu kalau kami mengambil tentang apa ya, kepunahan hewan gitu bisa nggak Pak? Ya, bisa, karena itu kaitannya dengan fauna kan ya. Nah, itu bisa Oke, bisa Pak. ya Baik, Nek ya. Oke. Nah, ini perhatikan juga ini gambar di atas ini ya. Kan di AKPD-nya ada gambarnya. Nah, ini merupakan sebenarnya gambar pemantik dari Bapak untuk kamu lebih mampu menganalisis lingkungan kamu ya. Oh iya, Bapak Pak. contoh. Oke, Bapak contohkan lah ya. Yang pertama, yang ini aja kali ya. Gambar yang pertama ini mengenai permasalahan topologi, ini mengenai letak gitu ya. Letak pemukiman yang terlalu dekat dengan apa? Sungai. Sungai Pak. Dengan Sungai, sungai, Pak. dengan pemukiman di bantaran Bantaran sungai. kali. Ya, itu permasalahan nggak? Iya, Pak. Permasalahan. Masalah Nah, kira-kira itu, Pak. kira-kira penyebabnya apa? Lahan permukiman yang kurang mungkin. Ya, lahan pemukiman yang kurang sehingga orang itu bermukim di daerah tepi sungai gitu ya. Nah, dampaknya nanti apa? Dampaknya bisa Pencemaran. menghambat aliran debit sungai, Pak. Nah, Pencemaran juga bisa. Iya, Pak. Nah, betul. Terus solusinya apa? Apa ya? Relokasi. Ah, iya. Digusur. Digusur, Pak. Digusur atau ya direlokasi gitu ya, Dipindah, digeser. bahasa halusnya gitu ya. Iya, Nah, Pak. gitu. Relokasi, Nah, Pak. ya relokasi. Nah, anak-anak bikin itu aja nanti mengenai bentuk relief ini gitu ya. Relief yang berbukit-bukit seperti ini kira-kira nimbulin masalah nggak gitu ya. Nah, kira-kira apa solusinya? Nah, itu. Jadi nanti akan muncul nalar anak-anak yang kritis itu nanti di situ gitu ya. Oke? Kira-kira jelas ya?
Ya Udah Bapak Pak, contohkan satu jelas. itu kira-kira jelas yang akan dikerjakan. Ya silakan berdiskusi, boleh pakai HP, boleh lihat buku apa sumber referensi apapun yang jelas itu di bagian bawah nantinya, di bagian bawah dari ini ya bikin ini ambil dari mana, ini ambil dari mana, bikin di sini ya daftar pusakanya. Karena kita melakukan penelitian ilmiah yang harus ada dasar ilmu pengetahuannya gitu ya. Oke, Mau nanti bertanya Pak, oke, boleh Nayogi. jadi apakah harus yang kami buat ini apakah harus sesuai dengan gambar yang sudah Bapak tampilkan itu atau misalnya boleh misalnya permasalahan lain, misalnya kan di gambar, misalnya kami mengambil permasalahannya masalah kepunahan misalnya fauna Pak, misalnya seperti badak. Kan nggak ada di gambar ini Bapak Iya. tampilkan. Apa boleh itu kami ambil Pak atau harus yang sesuai gambar aja Pak? Boleh, boleh. Kan yang Bapak mau itu memang yang di lingkungan kamu gitu. Yang kalau masalah di lingkungan kamu kan kamu yang paling tahu gitu ya. Nah itu. Boleh ya, Yogi ya. Oke, baik Pak. Kalau yang ini kira-kira apa masalahnya? Yang jelas ini bukan Yogi ya. Kira-kira kalau ini apa masalahnya? Temennya Yogi. Itu Bukan udah nanti nggak aja punya kita rumah bilang. itu Pak, hewannya. Iya. Peliharaan, Iya, peliharaan kawan saya itu Pak. Oh, Kawan saya Fakih. ya, mengenai ini kan dia itu udah apa ya? Udah invasi kan ya ke pemukiman gitu. Kira-kira membuka masalah apa dampaknya, kira-kira apa solusinya gitu. Nah, silakan Ananda analisis itu, selesaikan tabelnya. Oke, 5 menit lagi kita presentasikan. Ya, yuk kelompok 3 yuk. Ayo kelompok 1. Yuk. Kelompok 1, Fakih sama Mutia ini gimana ini mengerjakannya? Jadi apa ini kelompok 3 kita ambil permasalahannya? Yogi aja ya yang tampil. Ah? Saya moderator bukan? Kelompok 1 nanti yang tampil Fakih ya. Oke, kira-kira kelompok 1 apa kesulitannya? Udah nemu belum masalahnya? Desmi. Oke, sudah. Desmi, mana nih teman saya nih, Desmi nih? Desmi. Desmi lagi serius ya? Desmi, jangan tidur dong. Ya, ayo. Ya. Kelompok 2 diskusi lagi. Lagi banyak pikiran ya. Saya ini banyak pikiran nih, kamu aja nanti yang ngomong ya. Menal mana Menal? Hayo Nur mikirin apa ayo. Banyak sekali pikiran saya ini. Hari ini pokoknya saya banyak pikiran. Menal deh hari ini ngomong. Dia biasa cerewet, mana Menal? Baik, gimana kelompok 3? Udah selesai? Sudah Pak. Udah? Sudah. Dikit lagi. Kelompok 1 gimana? Fakih, Mutia, kita mau pilih yang mana? Semuanya aja Fatma. Oke, Ika. Saya semuanya. Yang dibikinnya semuanya ya. Semuanya ya. Oke, baik. Udah selesai ya?
Kelompok Pak, 3 udah, kerjanya Pak. di mana, Pak? Dia langsung di LKPD-nya ya, coret-coret dulu. Oh ya Pak, pakai pensil bisa kan Pak? Pulpen saya hilang Pak. Boleh. Bilang aja nggak punya bolpen. Saya pinjam Menal. sama Ika dulu. Ika pelit Pak, jangan punya pulpen. Sering dihilangin soalnya Pak, jadi udah. Nggak diganti berarti ya. Ika sama Menal tiap hari berantem terus Pak di kelas. Iya, soalnya Menal itu rusuh Pak. Oke, kira-kira udah bisa presentasi kita ya? Siap Pak. Siap. Oke, mungkin ya dari kelompok 1 aja kali dulu ya. Kelompok 1 gimana? Udah Ya selesai? Pak. Udah selesai? Ya Pak. Sudah. Sudah, oke. Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izinkan wabarakatuh. kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh rekan kami. Silahkan Fakih dan Mutia. Wah, siapa yang duluan cepat-cepat ngacung ini paling aman ini ya kan? Pasti jadi moderator ini. Moderator Oke. nanti tinggal lempar aja kan anggotanya. Oke, Fakih, silakan. Oke, masalah topologi ya Pak ya. Ya. Nah, ini berarti penyebabnya ini karena memang bentukan alam ya Pak ya, bentukan alam. Kemudian karena relief alam, kemudian juga manusia itu butuh tempat untuk tempat tinggal, dan karena keterbatasan ruang, akhirnya daerah yang mungkin berbukit-bukit secara ekologi itu tidak bisa untuk dijadikan pemukiman, akhirnya beberapa kelompok masyarakat nekat membuat pemukiman di daerah perbukitan. Oke, berarti Karena tadi desakan demografi dan juga keterbatasan ruang. Oke, berarti masalahnya pemukiman yang di wilayah yang curam gitu ya? Betul Bapak. Oke, penyebabnya Kemudian, penyebabnya penyebabnya karena jumlah penduduk selalu bertambah, kemudian jumlah ruang itu sifatnya tetap. Idealnya penduduk itu kan mencari daerah yang datar, tapi karena jumlahnya penduduk selalu meningkat dan ruang itu sifatnya tetap, akhirnya mau tidak mau mereka memilih alternatif di daerah perbukitan tadi. Dampaknya ya nanti bisa terjadi longsor, bisa terjadi banjir, bisa terjadi tanah amblas dan lain sebagainya. Solusinya adalah sebisa mungkin hindari daerah yang berbukit, karena daerah berbukit itu merupakan daerah konservasi yang harus dikonservasi, yang harus dihijaukan. Tuh. Kemudian apabila terpaksa di daerah bukit, itu penduduk itu juga diminta untuk menanam tanaman keras yang sifat akarnya itu akar tunggal menunjang ke bawah, tidak serabut. Seperti pohon-pohon besar, beringin, kemudian pohon-pohon pinus, dan lain sebagainya. Jangan pohon-pohon yang sifatnya serabut dan musiman seperti sayuran, itu tidak begitu direkomendasikan. Solusi terbaik adalah yang paling baik adalah membiarkan daerah belereng curam atau perbukitan itu sebagai daerah hijau, sebagai daerah konservasi, sebagai daerah tangkapan hujan, bukan sebagai daerah atau areal terbangun. Saya kira dari kelompok saya seperti itu, Bapak. Ya. Mohon masukan, mohon reviewnya. Ya, berarti wilayah yang curam itu kita biarkan aja tetap hijau gitu ya. Oke, bagus sekali Nak Fakih analisanya seperti orang yang udah tamat S2 ya. S2 itu SMP, Pak. Akselerasi Izin sebentar itu, Pak Robi Pak. ya. Izin keluar sebentar Pak Robi. Oke, silakan Yogi.
S2 itu ya S 2 buah gitu. Oke, itu SMP. baik, itu presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi, teman-teman kelompok lain maksudnya. Oke, sepertinya tidak ada. Kita lanjut untuk presentasi dari kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Desmiati, Nolaili, Menal atau Rika, silakan. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan permasalahan abiotik melalui 2 gambar yang sudah diberikan sama Bapak Robi. Untuk gambar pertama dan gambar kedua, silakan Menaldi. Oke, Kita baik. presentasikan hasil diskusi kita tadi. Saya sudah perasaan udah nggak enak ini. Tapi ada. Mana gambarnya, Pak? Oh, gambarnya ya. Oke, Pak. Oke. Faktornya lingkungan adalah abiotik, Pak. Abiotik itu adalah tempat tumbuh dan hutan dan tanaman penyusun hutan, Pak. Nah, faktornya apanya, Pak? Bawahnya, Pak, faktornya, Pak. Faktor Yang isi bawah, Pak. oh, tabelnya ya. Ya, Pak, tabelnya, Pak. Abiotik kan, Pak? Ya, abiotik yang pertama itu penyebab masalahnya di sini dari gambar apa? Oh, dari gambar itu penebangan hutan, Pak. Penebangan hutan yang menyebabkan kebanjiran yang dampaknya juga kepada manusia. Ya, oke. Dan juga ada kekeringan tanah, Pak. Oke, berarti ini tanah ya. Oke, untuk penyebabnya? Penyebabnya faktor manusia, Pak. Manusia yang berperan terhadap kerusakan yang ada di permukaan bumi ini, Pak. Karena manusia terkadang mengambil tanpa memperhatikan ke depannya bagaimana. Bagus. Terusnya untuk dampaknya, dampak yang kira-kira ditimbulkan? Dampak yang kira-kira akan ditimbulkan seperti yang digambar jelas kita lihat dampaknya adalah kekeringan dan kebanjiran, Pak. Dan manakala kita itu faktornya itu memang adanya sebab akibat. Kita yang melakukan berarti akibatnya kembali ke kita juga, Pak. Justru yang lebih sakitnya adalah orang lain yang melakukan, orang lain yang mendapatkan keuntungan, malah kita yang mendapatkan balanya, Pak. Oke, Pak. Barusan selanjutnya untuk solusinya gimana? Solusinya perlu adanya manajemen atau pemanfaatan masa depan, pemanfaatan sumber daya masa depan. Atau bahasa kerennya adalah pembangunan berkelanjutan, yang mana kita mengeksplorasi sumber daya alam, namun secara tidak berlebihan. Perlu juga memikirkan kerusakan di masa depan, jadi adanya efisiensi, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, analisanya sangat luar biasa, penjelasannya sangat jelas, dan solusinya juga Bapak rasa sudah sangat tepat ya. Baik, bagus untuk kelompok 2. Tutuplah, Des. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3 melanjutkan presentasinya. Oke, untuk kelompok 3, ya anggotanya ada Ika, Vela, Yogi, sama Sheila. Baik, Ya, Pak. dipresentasikan. Oke. Untuk kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk gambar yang pertama, Yogi, siap Yogi? Mana Yogi? Ya. Ya, gambar pertama ya Yogi. Oh, harus sesuai gambar pertama ya? Enggak, maksudnya yang itu kebakaran hutan itu. Oh, kebakaran hutan. Ya. Nanti aku yang hewan.
Soalnya tadi karena sudah Yogi. kita Ya Yogi bikinnya kayaknya yang di lingkungan dia nggak apa-apa, yang di lingkungan itu aja Yogi. Ya sebutkan, bagusnya kayak gitu. Saya udah bikin yang di lingkungan tuh kan karena udah dibagi tugas tadi kita di kelompok 3 itu. Ya udah saya buat yang tidak sesuai gambar, boleh? Boleh. Macam mana? Boleh dibilang Pak Guru. Yogi ya? nggak jelas, Yogi nggak jelas. Ya udah. Ayo silakan Yogi presentasinya. Soalnya sebelumnya saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 3. Kenapa saya ambil yang permasalahannya yang ini? Soalnya saya pernah membaca artikel. Saya pernah membaca artikel yang dibuat oleh seorang ilmuwan geografi ya, Desniati namanya. Nah, jadi artikelnya itu mengenai kepunahan orang utan. Jadi seperti itu Pak. Jadi masalah yang saya ambil yaitu mengenai orang utan. Nah, bisa itu masalahnya. Oke. Itu Nah, masalahnya. dan termasuk biotik ya, flora dan fauna. Penyebabnya apa? Jadi kepunahan orang hutan itu disebabkan oleh ada banyak penyebabnya ya Pak. Ada misalnya penyusutan hutan atau karena ulah manusia Pak, seperti itu. Nah, jadi hutan yang sebelumnya itu merupakan tempat tinggal dari orang hutan, datang manusia, hutan itu dirubah. Nah, dirubah, ditebang, sebagainya, dibakar dan lain-lain. Seperti itu Pak. Itu penyebabnya. Penyebabnya. Oke. Selanjutnya untuk dampaknya. Dampaknya itu ya seperti pada permasalahan dampaknya maka akan berdampak kepada kepunahan orang utan itu. Dan bukan hanya pada spesies orang utan, saya baca di artikel itu kan orang utan itu dia ibaratnya sebagai petaninya fauna di hutan itu Pak. Jadi orang utan itu menyebarkan biji-biji seperti itu untuk makanan fauna-fauna yang lain. Jadi dengan kepunahan orang utan juga berdampak juga dengan spesies yang lain seperti itu Pak. Oke, selanjutnya untuk solusinya gimana? Untuk solusinya banyak sekali solusinya ya, terutama dari pemerintah. Solusinya yang paling efektif itu dari pemerintah bisa dilakukan misalnya bisa diterapkan sanksi bagi pelaku-pelaku yang merusak hutan itu, atau bisa dengan juga melaksanakan konservasi. Seperti itu, Pak. Oke, dari solusi yang banyak tadi, kira-kira anak Yogi analisisnya yang terbaik menurut anak Yogi apa? Kalau menurut saya, solusi yang terbaik itulah melakukan konservasi kepada hewan-hewan atau flora-flora di Indonesia tepatnya ya, bukan hanya untuk orang utan, tapi seluruh fauna yang ada di Indonesia itu harus ada atau perlindungan kepada fauna-fauna yang ada di Indonesia itu, terutama orang utan ini. Apalagi kita tahu orang utan ini adalah salah satu fauna khas Indonesia, seperti itu Pak. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Bagus sekali jawabannya. Oke. Ada tambahan mungkin dari kawan kelompok 3 yang lain? Karena kami sudah bagi-bagi tugas tadi. Udah Pak, udah selesai Pak untuk kelompok 3 Pak. Oh, udah selesai ya. Terima kasih Pak. Oke, jadi dari yang telah dipaparkan oleh teman-temannya itu, ya semuanya benar ya, semuanya bagus, analisanya bagus. Nah, kalau kita punya waktu lebih, mungkin ini kita bisa bikin poster, bikin video mengenai ini, tapi ya udahlah, kita sampai tabel aja karena waktunya terbatas. Oke, seterusnya untuk hari ini kita akan melaksanakan asesmen, yang mana asesmen itu akan Bapak lakukan lewat quizzes ya. Handphonenya ada paket semua kan ya? Ya Pak. Ada paket? Ya Pak. Oke, kalau nggak ada ya numpang sama temannya dulu ya. Kalau nggak ada, minta hotspot temannya dulu. Gitu. Kalau handphonenya dipakai buat Zoom, bisa dipakai buat quizzes nggak Pak? Bisa sih, bisa. Harusnya bisa ya. No. Bisa Pak. Bisa, iya. Oke. Oke.
Berarti Bapak share linknya ya. Nah, itu untuk linknya ya. Atau nanti kalau ada masalah, kalau nggak bisa join ya. Bapak kasih kodenya ya. Kodenya ya, Pak? Iya. Oke, baik. Ya, terima kasih Anda semua sudah mengerjakan quiznya. Untuk nilainya nanti Bapak share di grup WA kita ya. Oke, Pak. Saya Oke. paling tinggi nih, Pak. Ya, sepertinya begitu ya. Menal ya, bagus nilai kamu gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran untuk hari ini, ya kita refleksi dulu. Nah, kira-kira pembelajaran mengenai penelitian geografi ini sulit nggak? Atau mudahkah? Atau sedang? Ya, ayo. Ternyata nggak terlalu ini Pak, nggak terlalu pusing dibandingkan tadi pas awal tuh kayaknya penelitian gitu. Tapi ketika udah masuk pelajarannya asik Pak. Ya. Udah saya bilang lumayan. Oh iya lumayan. gitu. Ya, Kamu kan anak kir. lumayan. Ya, berarti sedang ya gitu ya. Jadi penelitian geografi ini intinya kita lakukan step by step-nya itu, melakukan prosedurnya itu ya dengan benar gitu. Kalau prosedurnya benar, ya nanti kelanjutannya juga akan benar. Nah, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan ya? Senang Pak. Sangat menyenangkan, Pak. Bahagia. Nah, ada Geografi itu menyenangkan, bukan? Ya, geografi itu menyenangkan bukan? Sangat menyenangkan. Oke, untuk selanjutnya. Apalagi gurunya. Oke, untuk seterusnya, ya mengenai refleksi kita, ada materi yang sulit dipahami untuk pembelajaran hari ini? Tidak Pak. Tidak? Ya, insya Allah paham semua ya. Ya, kalau saya mungkin kesulitannya sedikit dalam menentukan solusi terbaik, Pak. Jadi kita harus milih-milih. Ya, harus memilih kira-kira. Sebenarnya sulit Pak, tapi setelah mendengar bimbingan dari Bapak, penjelasan dari Bapak, yang sulit itu menjadi lebih mudah Pak. Keren, alhamdulillah gitu ya. Berarti pembelajaran hari ini ya berjalan dengan seharusnya gitu ya. Oke, jadi untuk pembelajaran minggu depan, hari ini kan kita bahas masuk untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan fenomena fisik ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari, menganalisis lagi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sosial. Jadi Anda boleh di rumah ya kira-kira permasalahan mengenai kebudayaan, mengenai ekonomi, mengenai politik yang ada di lingkungannya boleh dicari dari sekarang untuk besok lebih gampang dikemukakan, lebih gampang diidentifikasi. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita ucapkan hamdalah semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak permisi ya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi.